Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putika Sari, NIM 2018 0410 245. Di sini saya akan mempresentasikan terkait good news, bad news, and persuasive message. Apa sih itu good news, bad news, and persuasive message? Good news adalah pesan-pesan yang berisi atau sangat diharapkan kebanyakan orang, yaitu menyenangkan, menggembirakan pihak lain. Pesan good news juga merupakan pesan-pesan yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Contoh dari good news itu sendiri dalam bentuk finansial, yaitu ada 1. Uang makan, uang transportasi, bonus pensiunan, dan kredit bunga yang sangat ringan. Kemudian contoh dari good news non-finansialnya yaitu ada tanda penghargaan, proposal, atau usulan suatu proyek diterima. Oke, di sini juga ada contoh pesan atau surat terkait pesan good news. Oke, kita lanjut. Bad news. Bad news adalah menyampaikan informasi yang kurang menyenangkan dengan tetap menjaga atau memperhatikan bagian dampaknya bagi audiens. Oke, contoh dari bad news sendiri yaitu yang pertama, berita duka cita, pemutusan hubungan pekerjaan atau PHK, penolakan kredit, kegagalan ujian, dan lain sebagainya. Di sini juga ada strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news, di mana memilih pendekatan organisasional atau pendekatan tidak langsung, di mana diawali dengan pembuka, yaitu penyataan netral, kemudian alasan, yaitu penjelasan yang logis, terus kemudian baru menyampaikan bad news atau menyatakan bad news atau pesan yang kurang baik. Dan kemudian diakhiri dengan penutup. Penutup ini diharapkan tetap positif, bersahabat, dan tetap menyenangkan. Kemudian strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news yang kedua yaitu memilih pendekatan organisasional atau pendekatan langsung. Di mana pendekatan langsung ini dimulai dari bad news atau langsung menyatakan bad news, kemudian jelaskan alasan dari kenapa alasan dari isi pesan tersebut, terus kemudian diakhiri dengan penutup. Penutup juga diharapkan harus tetap positif dan bersahabat. Oke, ini juga ada contoh dari pesan bad news itu sendiri. Kemudian masuk ke persuasive message. Apa sih itu persuasive message? Persuasive message yaitu suatu proses mengubah sikap atau proses mempengaruhi tindakan atau perilaku orang lain. Persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyajikan pesan dengan cara yang membuat pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan mengarahkan untuk memilih setuju. Kemudian merencanakan pesan persuasif, yaitu perencanaan pesan-pesan persuasif, menentukan tujuan, pesan persuasif harus jelas, yaitu bagaimana meyakinkan pihak atau penerima atas apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, analisis audiens dulu, di mana pesan persuasif yang baik berkaitan erat dengan keinginan dan minat penerima. Kemudian pertanyaan yang harus diajukan sebelum menulis pesan persuasif yaitu siapa penerima pesan, terus kemudian apa yang keinginan dan minat mereka lakukan, terus kemudian bagaimana kemungkinan mereka menolak. Yang keempat, posisi alternatif apa yang harus saya tawarkan? Apa yang dianggap paling penting oleh pengambil keputusan mereka? Itu sebelum kita melakukan atau kita melakukan analisis audiens terlebih dahulu. Terus kemudian merencanakan pesan persuasif, di mana kita harus mempertimbangkan dan menyusun pesan persuasif. Pertama, mempertimbangkan perbedaan budaya, di mana pemahaman dan respek seseorang terhadap perbedaan budaya tidak hanya akan membantu memuaskan kebutuhan penerimaan pesan, tetapi juga akan membantu mereka menghormati Anda. Kemudian yang kedua, memilih pendekatan organisasional atau pendekatan tidak langsung jika penerima bereaksi tidak menguntungkan terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian pendekatan langsung jika pesan panjang dan rumit atau jika pembaca lebih menyukai keterusterangan.
Ini ada contoh dari pesan persuasif. Oke, demikian teman-teman penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.